Kasus kopi sianida yang telah menyeret Jessica Wongso ke dalam penjara selama 20 tahun kini menjadi kontroversi panas dan perdebatan sengit pasca viralnya film dokumenter Ice Cold: Murder Coffee and Jessica Wongso. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong Hotman Paris Hutapea untuk mengambil sikap. Merasa kasihan dengan nasib Jessica Wongso yang dipenjara tanpa alat bukti langsung ketika itu, Hotman Paris pun mengaku siap membantu Jessica untuk berjuang mendapatkan keadilan. Di saat yang sama, Hotman Paris yang hari ini berulang tahun ke-64 mendapatkan kejutan ulang tahun dari para sahabat, fans, hingga rekan kerja pada malam hari tadi. Lantas, seperti apa serunya kejutan ulang tahun tersebut? Dan seperti apa harapan Hotman di hari ulang tahunnya? Juga doa dari orang-orang terdekatnya. Tak hanya itu, laporan Hotman Paris Hutapea atas Rasman Arif Nasution yang telah ditetapkan sebagai tersangka semakin meruncing. Kemarin, Rasman pun kembali menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik. Bahkan kabarnya, akun sosial media Rasman pun telah disita oleh penyidik. Lantas seperti apa komentar Rasman Arif Nasution menanggapi pemeriksaan atas dirinya kemarin? Benarkah Hotman Paris tetap menolak tawaran damai dari Rasman Nasution? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso divonis penjara selama 20 tahun dan masih menjadi perbincangan panas di ruang publik, membuat Hotman Paris Hutapea memberikan pendapatnya. Terkait banyaknya permintaan netizen, Hotman Paris pun akhirnya bersedia membantu Jessica untuk mendapatkan keadilan jika Jessica pun memintanya. Dengan tegas, Hotman Paris juga mengatakan jangan pernah menghukum seseorang dengan bukti yang masih diragukan. Apalagi dalam kasus kopi sianida, tidak ada bukti langsung yang menyatakan Jessica bersalah. Dalam kasus kopi sianida ini pun, Hotman Paris juga menilai bahwa vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan untuk Jessica Wongso lebih menonjolkan keyakinan hakim ketimbang alat bukti. Selain itu, menurut Hotman Paris, keyakinan hakim pun harus merujuk pada minimal 2 alat bukti seperti yang berlaku di negara-negara Eropa dan juga Amerika. Dan jika jaksa penuntut umum belum memiliki bukti yang masih ragu-ragu, maka seseorang pun harus dibebaskan dari berbagai tuduhan dan juga proses hukum. Apa perbedaan kasus Jessica kopi sianida dengan kasus Sapela Corby, warga negara Australia yang tertangkap di Bandara Denpasar dan divonis oleh Mahkamah Agung 20 tahun atas kasus narkoba? Pada waktu itu, Hotman Paris ditunjuk langsung oleh Menteri Kehakiman Australia sebagai salah satu tim kuasa hukum dari Sapela Corby. Namun, belum selesai Corby menjalani hukuman penjara di penjara Korobokan, Bali, terjadi pembicaraan antara pemerintah Australia dan Indonesia sehingga Corby bisa pulang bebas ke negaranya walaupun masa tahanannya masih lama. Kalau Corby warga negara asing bisa, kenapa warga negara kita Jessica tidak bisa kalau memang kasusnya itu sangat meragukan? Tidak ada ahli hukum yang bisa mengatakan bahwa ada direct evidence yang membuktikan bahwa Jessica ada bersalah. Semuanya indirect evidence, analisa, dan tiap analisa bisa 2 versi, bahkan bisa 3 versi yang saling berbeda. Apakah kita membiarkan ini terjadi? Jangan pernah menghukum seseorang atas bukti yang meragukan.
Kapan hukum di negara ini maju ya? Negara Indonesia ini. Sejak 300 tahun lebih, Kode Napoleon di Prancis telah menerapkan bahwa seseorang hanya bisa dipidana kalau ditemukan minimum 2 alat bukti. Kemudian Kode Napoleon diadopsi di Belanda dan kemudian dibawa ke Indonesia dan diterapkan di Indonesia. Itulah yang sekarang berlaku dalam 183 kita punya KUHP. Tapi sekarang ini seseorang bisa dipidana hanya dengan pendapat ahli psikiater, hanya dengan kemungkinan analisa, persepsi, praduga. Anda bisa masuk penjara. Di saat Hotman Paris siap membela Jessica Wongso agar mendapatkan keadilan, Hotman pun rupanya juga mendapatkan kejutan ulang tahun yang ke-64. Secara eksklusif, Hotman Paris pun bertubi-tubi mendapatkan kejutan dari rekan-rekannya, termasuk Dr. Richard Lee dan juga para penggemarnya. Di atas panggungnya meriah, Hotman pun tampak bersukacita. Berbagai karangan bunga ucapan selamat ulang tahun pun juga bertebaran. Hingga yang tak ketinggalan adalah kue ulang tahun spesial. Puluhan tahun malang melintang, menjadi pengacara di dalam dan luar negeri. Tak heran jika Hotman Paris sudah banyak makan asam garam dalam pengalaman dan juga pendapatan. Selain menangani kasus-kasus besar, Hotman Paris pun juga tidak menutup mata terhadap jeritan masyarakat kecil yang berjuang untuk mendapatkan keadilan. Bahkan, ia pun memberikan konsultasi hukum gratis melalui wadah Hotman 911. Tak hanya itu saja, Hotman pun juga telah menguji kemampuannya dengan berkarya di bidang lain, yaitu bisnis dan juga hiburan di Bali dan Jakarta. Beberapa program yang dipandu Hotman Paris di layar kaca televisi pun juga sangat diminati masyarakat dengan gaya khasnya yang apa adanya. Tak heran, hingga kini Hotman Paris pun memiliki banyak sahabat, bahkan penggemar. Sehingga di hari ulang tahunnya kemarin, banyak harapan dan juga doa yang mengalir untuknya. Ini 64. Istri saya lagi di Singapura. Besok terbang datang ke sini. Besok keluarga saya kumpul semua. Makin sadar bahwa umur kita nggak lama lagi. Jadi berharap, berdoa agar panjang umur dan akan menikmati hidup selamanya. Semoga Bang Hotman sehat selalu, makin muda, makin gagah, dan bisa menolong banyak orang. Itu yang paling penting sih. Halo Bang Hotman Paris, happy birthday, wish you all the best. Pokoknya yang terbaik, all the best Bang Hotman. Sehat-sehat terutama panjang umur. Pokoknya all the best, sama melambung karirnya.
kebahagiaan Hotman Paris yang berulang tahun ke-64 dan bersedia untuk membela Jessica dalam mendapatkan keadilan. Lantas, benarkah atas laporannya Rasman Arif Nasution yang sudah berstatus tersangka kembali diperiksa oleh penyidik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan, saksikan ya. Pemirsa Intens Investigasi. Selain itu, kabar mengejutkan pun datang dari perkembangan kasus Rasman Arif Nasution pasca ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hotman Paris Hutapea. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Rasman dan Iklim Hakim pada tanggal 19 Oktober 2023 kemarin pun semakin meruncing. Lagi-lagi, Rasman pun menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Kepada penyidik, Rasman mengaku pernyataannya ketika itu yang dituduh Hotman Paris pun terkait pencemaran nama baik adalah dalam statusnya sebagai kuasa hukum Iklima. Lantas, seperti apakah tanggapan Hotman Paris Hutapea sebagai pelapor? Benarkah Hotman Paris pun juga berharap agar kasus tersebut segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidang? Gentarkah Rasman dengan statusnya kini sebagai tersangka? Status tersangka itu saya kira biasa-biasa saja. Tersangka itu adalah dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah, dan wajib dalam undang-undang disetarakan kedudukannya dengan warga negara biasa. Belum ada di situ, dan SP3 masih sangat memungkinkan. Makanya saya percaya dengan sudah split berkas saya dengan berkasnya Iklim Hakim, saya yakin saya lolos dan Kim yang akan menjalaninya. Ini dalam rangka apa saya diperiksa tambahan? Mereka bilang, Bang, kasus Abang sesuai petunjuk jaksa itu di-split. Dipisahkan kasus saya dengan kasusnya Iklim Hakim. Nah, ini baru keren. Inilah yang saya mau. Kenapa? Karena sejatinya saya tidak boleh dikonotasikan dengan Iklim Hakim dan Kim dikonotasikan ke Rasman. Itu different, pasti berbeda. Kenapa? Saya harus diuji. Benarkah Rasman pada saat membela Iklim Hakim atau putri Iklim Hakim Prilia itu sebagai seorang lawyer, saya dalam menjalankan tugas profesi, ya. Apakah saya masih sebagai lawyer pada waktu itu? Ya. Apakah ada pemaksaan? Pasti tidak ada pemaksaan. Kenapa? Kalau pemaksaan kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin kalau pemaksaan itu 2 kali kita ketemu. Kita ketemu dulu, ada istri saya, baru ketemu lagi. Seminggu kemudian, teken kuasa. Disaksikan. Apalagi laporan saya terhadap Iklim Hakim ini sudah on proses dan sudah SP2HP 2 kali di Polda Metro Jaya. Tentang apa? Dugaan keterangan palsu dan atau memberikan berita bohong. Mudah-mudahan penyidik dalam waktu dekat akan manggil dia sebagai tersangka dan mudah-mudahan dalam waktu dekat berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan. Sesuai prosedur harusnya segera dipanggil sebagai tersangka dan sesudah itu limpah ke kejaksaan. Habis itu sidang. Memang benar Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik.
Berusaha terbebas dari tuduhan Hotman Paris Hutapea, Rasman pun mengaku bahwa semua bukti yang telah ia serahkan kepada penyidik, termasuk surat kuasa hingga tanda tangan Iklima sebagai kliennya ketika itu, diakuinya benar. Lalu, terkait dugaan pelecehan terhadap Iklima yang ia gemakan saat itu pun diakuinya merupakan tudingan dari Iklima Kim terhadap dirinya. Rasman pun yakin bahwa bukti yang dimilikinya tersebut membawanya bebas dari jerat kasus hukum. Sementara, pihak Hotman Paris yang serius menyeret Rasman ke penjara mengatakan tidak mau berdamai dengan Rasman Arif Nasution. Hotman Paris pun malah berharap agar berkas perkaranya segera dilimpahkan ke tingkat kejaksaan. Itu dulu karena menduga saya di belakang otaknya kenapa dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Karena 1 minggu sesudah dia dipecat oleh Richard Lee sebagai kuasa hukumnya, Richard Lee ketemu saya di kantor bikin postingan, tapi itu tentang bisnis skincare. Kasus ini bermula dari Kim, cuma diperbesar oleh si Rasman. Jadi ya itulah resiko. Dia yang pertama kali ngomong ke wartawan seolah-olah dia merasa kurang dihormati sebagai wanita, padahal dia sudah saya naikkan derajat dia dari yang tidak dikenal, dari yang semula hanya tinggal di Mangga Besar, sekarang sudah menjadi dikenal di lingkungan pergaulan jet set gara-gara masuk TV saya buat, masuk jadi pemeran figuran di suatu TV di mana saya sebagai salah satu host, dan itu adalah permintaan dia di awal. Ocehan dia itu walaupun sebenarnya masih ocehan yang tidak terlalu fatal, dimanfaatkan oleh Rasman alias si botak. Dia langsung merekayasa tuduhan itu seolah-olah bukan lagi sebatas kurang menghormati wanita, tapi malah dibilang saya ada kelainan seks dan melakukan kejahatan seks. Padahal menurut si Kim dia tidak pernah mengatakan begitu. Nanti tergantung pembuktian apakah benar dia tidak pernah menyuruh Rasman menyebutkan penjahat. Kan inti pokoknya penjahat seks dan kelainan seks. Ya, saya katanya melakukan kejahatan seks. Apakah Iklima Kim sudah bantah? Saya nggak pernah mengatakan gitu katanya. Ya, nanti tergantung persidangan. Di laboratorium kriminal Mabes Polri tentang keabsahan tanda tangan Iklima Kim. Tanggalnya sama tapi orangnya kita tambahkan. Tanda tangan Iklima Kim. Kemudian surat pernyataan, tanda tangan. Bunyinya mengatakan benar dia dilecehkan. Nah sekarang itu dibawa ke Mabes Polri, ke Bareskrim Lab untuk dicek nanti, disentul tentang identik atau tidak identik. Jawabannya 1000% identik. Kalau saya yakin selesai. Saya yakin selesai. Dan saya sangat yakin saya lolos, kan saya katakan. Dan semakin hari ini saya semakin yakin. Bahkan saya dengan sukarela, misalnya kalau diperlukan kalau diperlukan data yang mempercepat agar kejaksaan melihat ini dengan penyidik bahwa tidak ada yang namanya, karena Iklima Kim yang saya duga itu menurunkan, men-take down beberapa postingan, termasuk Hotman juga ya kalau saya nggak salah lihat ya. Kalau saya kalian cek satu-satu, tidak ada satupun yang saya take down. Jadi saya serahkan, saya dengan sukarela menyerahkan kepada penyidik, silakan ambil. Saya sekarang merasa bahwa sudah semakin enjoy saya, nggak ada masalah. Apalagi saya dengan tim saya ini solid, istri dukung semua, dan ini sudah 18 bulan, dan kita masih enjoy. Saya udah bilang sama Rasman, untuk manusia seperti kamu nggak akan mau gue berdamai. Nggak lepel gua. Pokoknya nggak lepel gua udah deh. biar lain kali jaga mulutnya gitu loh. Itu aja. Biar lain kali jaga mulutnya. Agar setiap ngomong itu jaga mulutnya. Orang yang salah ngomong atau memang sengaja ngomong menfitnah orang lain ya akibatnya akan jadi tersangka, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Masa dari daerah kayak gitu mau coba-coba mencari popularitas, mau bersaing dengan seorang Hotman Paris? Jangan mimpi saya nggak akan mau berdamai dengan orang seperti kau. Semakin panas,
Kasus yang terjadi antara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution yang kembali menjalani pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apa kebahagiaan Hotman Paris Hutapea pasca menikahkan putranya dengan wanita pujaan hatinya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, kebahagiaan pun kian terpancar di ulang tahunnya yang ke-64. Lantaran Hotman Paris Hutapea telah menikahkan putranya Fritz Hutapea dengan permaisuri hatinya Giovanni Sutanto di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 16 September 2023 lalu. Satu tanggung jawabnya sebagai orang tua telah ia lalui. Karena itulah ia pun merasa bahagia. Dan demi kebahagiaan putranya itu, Hotman pun mengaku jor-joran merayakan kebahagiaan putranya secara megah yang telah mempersunting belahan hatinya. Namun, satu hal yang membuatnya dihantui rasa was-was, ia pun bakal menjadi seorang kakek. Akan tetapi, Hotman Paris pun mengaku di masa tuanya nanti, ia ingin menikmati hidupnya yang selama ini ia curahkan untuk urusan pekerjaan dan meraup pundi-pundi rupiah. Antara senang dan was-was, karena apa? Selama ini kan saya masih dianggap pemuda seolah-olah lajang, tapi takutnya ntar lagi jadi kakek. Sesudah saya sukses sebagai pengacara, saya pengacara sudah hampir 38 tahun. Saya sudah punya semuanya. Dan saya sudah berprinsip di hari tua saya, walaupun belum tua-tua amat, saya mau menikmati hidup. Saya itu ingin sekali tetap kelihatan muda gitu loh. Tetap kelihatan. Tapi waktu dibilang mau nikah, gue bakal kakek gitu loh. Waktu membuat kita pelan-pelan tobat dan menyadari, tapi memang gue selalu tobat, kadang-kadang nakal ya benar ya. Jadi kakek sekarang akhirnya saya sudah makin menyadari bahwa semua petualangan kesuksesan itu makin dekat akhirnya juga berakhir gitu loh. Masa mendekati pensiun mau nikmati hidup. Bang Hotman ingin punya cucu berapa? Ya terserah mereka lah. Jadi gue bakal cucu dari kakek dari 10, ampun. Ya kita doakan semoga cepat punya cucu. Soal berapa kan mereka yang bikin, mana gue tahu. Biayanya sih besar banget, tapi aku nggak kerasa. Ada satu, tiba-tiba pas pulangnya, lu tahu nggak berapa dikasih? Ada yang ngasih 1 M. Hanya dalam satu malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat. Belum lagi konglomerat lainnya. Pokoknya walaupun saya udah siap, saya anggarkan ini 5 miliar, tapi saya dapat lebih dari situ. Berarti dengan kata lain balik modal banget. Ya saya sih nggak hitung-hitung modal, tapi karena klien saya itu semuanya bukan rezeki, karena memang klien saya itu semua sangat akrab, loyal, dan sudah tahu pengabdian gue selama ini. Saya nggak mengatakan itu untung, karena memang saya nggak mengharapkan, nggak minta, tapi tiba-tiba disuruh datang. Ada yang ngasih dolar 1 gepok. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.